Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Summa ba'du. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami hormati, mulai dari perwakilan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, dari lembaga Majelis Ulama Indonesia, dari Departemen Kesehatan, dan juga bapak-bapak Majelis Guru, Asosiasi Pengusaha Muslim Herbal Indonesia, pengurus harian, dan rekan-rekan semua hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami berterima kasih atas partisipasinya hadirin sekalian untuk bisa mengunjungi, datang ke majelis ini dalam rangka kita hendak mendeklarasikan sebuah asosiasi yang diimpikan oleh kaum muslimin secara umum, terkait perdagangan kaum muslimin secara umum, yaitu herbal secara khusus. Dan alhamdulillah asosiasi ini berkat kerja keras di bawah teman-teman dengan izin Allah Ta'ala, kawan-kawan berhasil mengumpulkan sebagian satu sama lain, bertukar pikiran, sharing, bertukar ide, sehingga dihasilkanlah suatu kesepakatan untuk membuat sebuah asosiasi yang akan menaungi sistem perdagangan herbal di Indonesia, terkait dengan masalah pasar, terkait dengan masalah perizinan dengan lembaga terkait yang telah diinstruksikan oleh negara, dan juga terkait dengan kehalalan dan kualitas. Dan insya Allah hari ini kita akan mendapatkan sedikit tausiah, ceramah, bimbingan dari Al-Ustaz Dr. Irwandi Tirmidzi. Dan beliau hari ini insya Allah akan mengangkat tema konsep syariat Islam dalam industri dan perdagangan. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Al-Ustaz Dr. Irwandi untuk menyampaikan Fadhil Masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinuna, agama kita ini adalah agama yang sempurna, yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kekurangan dalam diri ini, dalam seluruh dini kehidupan manusia. Sempurna ini terlihat dari sempurnaan syariatnya. Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah SAW dan istinbatkan hukumnya, dikeluarkan hukumnya berdasarkan para ulama, telah menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dengan meletakkan dasar-dasar yang penting untuk diketahui oleh muslim dan muslimah dalam kehidupan mereka. Dan tidak cukup dalam hal ini juga masalah yang kita hadapi, yang kita kumpul pada saat ini untuknya, itu masalah industri dan perdagangan, khususnya herbal. Ini memang sebuah tuntutan di mana kaum muslimin memutuskan untuk mencari alternatif dalam pengobatan. Karena memang kita dianjurkan berobat. Masa kira ulama tentang wajib atau mandub, yang penting anjuran ada. Tak hukum wajib atau mandub, tapi anjuran Rasulullah SAW jelas sekali. Diriwayatkan Abu Daud, hadis yang disahkan oleh Mulaqan, bahwa Rasulullah mengatakan Inna Allah anzala ad-dawa, anzala ad-da'a wad-dawa, wa ja'ala li kulli da'in dawa'an fatadawu wa la tatadawu.
tadawu bil haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan penyakit dan ia telah menjaga ada wadaw penyakit sekali diturunkan oleh Allah obatnya. Dan setiap penyakit waja'ala likulli, setiap penyakit Allah jadikan di sana ada obatnya. Maka dawa Rasulullah menunjukkan berobatlah kalian. Wala tadawu bil haram. Tapi ingat, jangan kalian berobat dengan haram. Kenyataan kita dihadapi sekarang di mana banyak obat-obatan yang beredar dan konsumsi oleh kaum muslimin yang mengandung syubhat, kadang mengandung materi-materi yang diharamkan, mengandung berarti kadang alkohol sudah terlepas sekali. Padahal Rasulullah mengatakan ini bukan obat. Obat ini, khamar ini bukanlah obat. Dari mana dia adanya? Ali bin Suwaid dia pernah membuat ramuan obat dengan menggunakan khamar. Lalu menanyakan kepada Rasulullah SAW. Hadis ini dari Muslim yang sahih. Menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana untuk menggunakan khamar untuk pengobatan? Maka Rasulullah mengatakan, innahu laisa bidawa walakinnahu da'. Khamar dan turunnya Allah laisa bidawa, ini bukan obat, walakinnahu da', tetapi dia adalah penyakit. Saya pernah baca buku yang baik bagus ditulis oleh Dr. Muhammad Ali Al-Bad, salah seorang profesor senior di bidang berbahasa Mesir, bermukim di negeri, sering diundang oleh Universitas Internasional untuk menguraikan tentang kesalahan yang ingin dikeluarkan fatwa oleh lembaga internasional di bawah. Beliau menulis buku yang sangat bagus sekali dengan judulnya ini. Inna muda walaysa bidawa, khamar al-khamar gunanya adalah penyakit dan bukan obat. Ummu Salamah Rasulullah SAW pernah membuat ramuan obat untuk anaknya. Walhasil pengobatan dengan khamar sudah lama dikenal. Untuk pengobatan anaknya, tentu Rasulullah SAW masuk sedangkan apa yang akan membuat dia mengatakan pengobatan dengan khamar, ramuan khamar. Kata Rasulullah, Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan kalian dalam sesuatu yang telah diharamkan kepada kalian. Kenyataan ini membangkitkan semangat sebagian kaum muslimin untuk berusaha mencari alternatifnya. Dan tidak, Allah kita telah menyatakan anzala da' wa dawa wa ja'ala likulli da' dawa. Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan Allah pun telah menjadikan setiap penyakit ada obatnya masing-masing. Ada penyakit yang tidak. Dan juga Allah melarang berobat dengan yang haram. Dan ketika yang haram digunakan sebagai pengobatan, dan Allah Rasulullah mengatakan ini bukan obat. Sedangkan kita dihadapkan dengan kenyataan seperti itu. Alhamdulillah, sebagian kaum muslimin berusaha mencari alternatif yang jauh dari hal-hal yang haram, tidak mengandung materi-materi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kehalalannya. Bila tidak mengetahui kehalalannya, masuk dalam neraka. Wala tadawu bil haram, jangan berobat dengan yang haram. Ini sebuah keniscayaan. Dan lembaga fikih internasional Al-Majma' al-Fiqh Islami di Wawasan Islami pada tahun 2002 dalam daurahnya yang ke-16 telah merekomendasikan, menghimbau
para produsen obat, para pengimpor obat-obatan ini setelah menjelaskan hukum adanya alkohol dalam beberapa jenis obat-obatan, mereka majelis yang terhormat ini mengimbau para produsen, para pengimportir, para dokter untuk menghindari penggunaan alkohol ini dalam obat-obatan dan mencari solusi alternatif. Maka saya kira Allah Ta'ala ini yang membangkitkan semangat sebagian kaum muslimin untuk mencari itu. Tetapi semangat saja untuk mencarikan sebuah solusi tentu tidak cukup. Perlu ada tatanan, perlu ada garis-garis yang harus diperhatikan, mulai dari tahap produksi, kemudian tahap perizinannya, kemudian distribusinya, dan penjualan kepada masyarakat harus diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar niat baik kita membantu kaum muslimin keluar dari sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang murni dan mendapat pahala dari Allah, dan kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah rezeki, kita berarti Allah akan memberikan kita rezeki. Tetapi bagaimana kita mencarinya? Maka perhatikan dari sumbernya, dari hulunya, industri dan perdagangan dalam bidang ini. Dan bidangnya secara umum di tahap awal, para ulama kita menjelaskan umpamanya apa, mana lebih afdal, apakah sebagai produsen atau penjual, ini masalah khilafiyah. Yang mana yang dilakukan, insya Allah tidak bermasalah dan asalkan dengan tujuan membantu kaum muslimin. Ya. Walaupun mendapatkan untung, tetap juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah mengatakan ada di Rasulul Amin, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Mereka oleh beliau di suatu yang sebenarnya bahwasanya seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya bersama para nabi, dan bersama orang-orang siddiqin, dan bersama orang-orang yang mati syahid. Sebuah tempat yang mulia yang diinginkan oleh setiap umat manusia bersama para nabi, para siddiqin, dan para orang yang mati syahid. Siapa yang ada Rasulul Amin? Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Mulai dari awal produksinya sampai akhirnya jujur dia. Maka ini mendapatkan tempat yang mulia karena dia membantu ribuan dan jutaan umat manusia dibantu dia. Membantu orang keluar dari sesuatu yang haram, tapi suatu pahala yang besar. Maka di mana mahdoh saja ini, saya akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memberikan manfaat bagi orang lain. Dan Allah mengatakan yang haram tadi, Rasulullah mengatakan yang haram tadi bukan obat. Carilah obatnya di materi-materinya, ubah bahan-bahannya, ubah yang halal. Ketika itu baru dia menjadi obat. Sering kita dengar ketidakjujuran pada produsen, baik karena dan lain, mencampurkan satu benda dengan benda yang lain, kemudian yang satu dihilangkannya, hanya satu nama saja disebutkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau di suatu malam melakukan sidak berjalan sekitar rumah penduduk Madinah, dan dia mendengar seorang ibu mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, abadil labana bil ma'." Wahai putriku, apakah kau telah mencampurkan susu dengan air? Jawaban anak ini, "Ya ummah, wahai ibuku, ama sami'ti anna amirul mu'minin qad dana masjid labana bil ma'." Wahai ibuku, apakah kau tidak mendengar bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau telah mengeluarkan larangan mencampur air susu dengan air, susu dengan air.
mengatakan polos. Bagaimana kebanyakan para pedagang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bunayya, wa ma yudriki an amirul mu'minina an halina. Wahai putriku, apa yang diketahui Tuhan tentang keadaan kita sekarang ini? Dan anak ini mengetahui bahwasanya permasalahan adalah permasalahan bohong, penipuan. Maka dia mengatakan, ya Ummah, wahai ibu, wa illa yara amirul mu'minin halana fa inna rabb amirul mu'minin yarana. Wahai ibu, sekalipun amirul mu'minin Umar bin Khattab tidak mengetahui apa yang kita lakukan ini, sesungguhnya Tuhan Rabb amirul mu'minin mengetahui apa yang kita lakukan. Ini dibutuhkan dalam keluarga seorang produsen, seorang pedagang, seorang muslim dan muslim saling menyelesaikan satu pertanyaan satu dengan lain. Dan Umar yang paling ketat dalam pemeriksaan dia pasar-pasar, sehingga dijelaskan Hizbah dan buku yang lain bisa sudah mengenai bahwasanya Umar bin Khattab bila menemukan air susu bercampur dengan air dan dijual seharga susu, bila ditumpahkan langsung di pasar itu, langsung ditumpahkan dia. Karena ini penipuan kepada muslimin. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, ketika seseorang yang melakukan penipuan dengan cara meletakkan yang baik di atas, yang di bawah, masukkan tangan yang mana ya sahabat ta'am, wahai pedagang makanan, apa yang basah di bawah ini? Dia mengatakan sahabat bersama ya Rasulullah, kena hujan ya Rasulullah. Ada jahatan, kenapa kau tidak jadikan yang di atas sehingga orang melihatnya atau dipisah? Manrosya Faris, siapa yang menipu curang bukan termasuk bagian dari. Pertama, Anda menipu, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, dosa yang Anda dapatkan. Ini memang Anda mengatakan mungkin saya satu atau dua kasus yang sulit, tapi bila berpindah tangan punya tangan, berapa banyak orang yang tertipu dan berapa banyak orang yang mendapatkan sesuatu tidak halal. Karena bila Anda jual ini dengan harga susu umpamanya, atau umpamanya hamba saudara yang berminyak zaitun, dijual dengan harga minyak zaitun, minyak hamba saudara yang mana hamba saudara dijual warna zaitun, dijual dengan nilai hamba saudara, sisa kelebihan antara harga tersebut, perbedaan harga tersebut Anda ambil dengan cara yang batil dari harta orang lain, tidak halal, akan ada bertanggung jawabkan di akhirat. Di dunia mungkin ada bisa tertawa, mendapatkan keuntungan yang banyak di akhirat. Manrosya Faris ini, termasuk makan harta orang yang cara yang batil. Dia membeli yang bersaudara, tapi ada campur minyak zaitun dan harganya menghargai bersaudara. Coba ada jelaskan, saya campur ini masa makan kesalahan, tapi dalam airnya juga. Kalau tidak, termasuk dia yudalina mengatakan amwal bil batil, termasuk makan harta dengan cara yang batil. Tidak ada imbalan ini. Yang harga bersaudara sekian ada imbalan, harga zaitunnya sekian, yang kelebihan ini tidak ada imbalan. Maka Anda makan harta orang dengan cara yang batil. Bila satu produsen ini berbuat kebohongan, maka muhtab barakatuh baiknya. Al-bayyana bifi'al mal al-taqwa. Dua orang yang tersebut memiliki kias belum berpisah. Kemudian
tapi sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bainihima. Jika mereka berdua sadaq, jujur, baik penjual pembeli jujur, pembeli jujur dalam masalah pembayaran, jujur dia. Wa bayyana dan menjelaskan, bila ada cacat jelaskan. Kualitasnya boleh sama, atau ini cacatnya ini jelaskan. Burika lahuma fi bainihima, akan diberkahi mereka dalam jual beli mereka. Mereka berjual beli dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Hasilnya enak dimakan, hasilnya membawa kebahagiaan untuk dia dan keluarganya. Fa'intada wa katama wahiqat barakatun bainihima. Bila mereka berdua berdusta dan saling menyembunyikan cacatnya. Jadi ditanya, ini ada dampak negatifnya nggak penggunaan ini? Ada efek buruknya, efek sampingnya nggak penggunaan ini? Padahal ada. Dia bilang, saya nggak tahu. Dan dia tahu sebetulnya. Ini namanya katama, menyembunyikan. Kalau kadaba, dia bilang, oh bapak ini nggak maksudnya bagus, silakan terbukti. Kadaba, secara penelitian ilmiah umpamanya ditetapkan dalam teori bahwa ini memiliki dampak sampai di berbahaya. Jadi orang itu makin kecil belum kelasnya. Orang masih tidak apa? Berdusta dan kadang dan menyembunyikan. Maka barakatun bainihima. Bisa berkeberkahan dan jual beli. Dia dapatkan uang. Tidak membawa kepada keberkahan. Apalagi bila dicampur dengan bahan-bahan yang membahayakan. Dalam satu produksi dicampur dengan bahan-bahan yang membahayakan atau tidak memenuhi standar kesehatan dalam pengolahannya, akan menyebabkan diri tidak baik. Itu berbukti dalam bukunya dia terkomunikasi pada jilid yang keempat. Kalau kita sebut dia mengatakan لا يحل للرجل أن يخلط الخبيث بالطيب. Tidak boleh bagi seseorang mencampurkan antara yang baik dengan yang buruk. Mencampurkan yang baik dengan yang buruk. Karena yang baik ini menjadi tidak berguna lagi dia, jadi buruk semuanya. Ini penting diperhatikan oleh seorang muslim untuk memang untuk mendapatkan keuntungan yang halal dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya untuk membahagiakan orang-orang, menjadi memberikan solusi dan sesuatu yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia produksi, tapi sudah utama atau perizinan dari pihak berwenang, waliul amr, itu hak mereka. Bila mereka menetapkan ini ada standar ini, atau kesehatannya antara ini, atau ini, kita harus mengikutinya. Bagi kita taat kepada peraturan-peraturan ini, bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Bukan sekedar kita warga negara, bukan. Lebih dari itu, sebelum muslim itu mentaati waliul amr tersebut. Karena mereka membuat peraturan untuk kebaikan semua. Maka mereka buat peraturan dan ikhtiar ala hukukihim laysa bimaslahatihim. Tidak menghiraukan peraturan-peraturan yang mereka buat. Tapi ini bukanlah akhlak seorang muslim yang baik. Muslim taat kepada Allah dan Rasul. Bila disyaratkan kepada perizinan ini, urus dengan baik.
Dengan demikian, Anda termantap Allah akan sulit dengan urusan tersebut. Memang kita terkadang dihadapkan dengan isu-isu bagusnya repot, warnanya repot, kita harus coba dan berusaha. Kalau ternyata memang, kalau tidak ada solusi yang lain, dari tidak ada administrator diperbaiki. Dia ternyata memang sengaja direpotkan, kita mengajukan kepada pihak yang lain yang bisa memberikan solusinya. Dengan demikian, memang secara kehalalan, kadang-kadang ini bukan berhubungan dengan halal dan haram yang saya dapatkan rezeki, tapi mentaati wabil amr, yang berwenang dengan ini merupakan bagian dari taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian akhlak seorang setelah berfungsi tadi mendapatkan perizinan, dia akan menjualnya akan dibeli oleh distributornya dan akan distribusikan kepada khalayak ramai. Itulah seorang muslim dan muslimah yang melakukan akad jual beli ini haruslah dia mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala tentang hukum dalam jual beli. Mana jual beli yang sah, mana yang tidak sah, mana yang halal, mana yang haram, tidak diperhatikan dengan baik. Syarat-syarat untuk jual beli diperhatikan dengan baik. Bila tidak menutup kemungkinan yang Anda jual tersebut merupakan sumber dari kesusahan yang ada di dunia ini. Bila tidak memenuhi standar syariat, karena herbal ini maksud bagian ta'am, makanan. Ta'am dalam hal harus sebagai ulama kita yang dimana Syafi'iyah bahwasanya termasuk komoditi riba. Maka diperhatikan bila ta'am ditukar dengan ta'am yang sejenis. Menurut pendapat sebagian ulama kita, illatnya untuk at-tamar wa tur wa sya'ir dan al-bih adalah ta'am. Maka dalam kutub Syafi'iyah, jual beli susu dengan susu, daging dengan daging, mereka bersyaratkan untuk harus tunai dan harus sama ukurannya. Kalau dalam kata yang lain, lebih kuat namanya dalam penelitian mengatakan tidak adalah makanan yang menyenangkan. Jadi dia ada berkata Syafi'i. Perhatikan ini dengan baik. Daripada dia ditukar makanan tidak tunai, tukar madu umpamanya. Madu dengan madu, tapi berbeda. Ini madu yang mahal, ini madu yang murah. Kalau dalam kata Syafi'i haruslah tunai dan bersama beratnya. Kalau tidak, kita dulu dengan uang. Jual dulu madu yang bagus Anda yang uang, jadi madu yang pada sedang dengan uang. Ini termasuk ta'am. Begitu juga dalam jual beli, perhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala agar tidak dikhawatirkan dan menemukan riba. Seorang beli barang pada Anda, madu atau apa, juga dengan uang. Uangnya kemudian tidak ada kembalian, biasanya uangnya bukan 200.000, harganya cuma 130.000. Pas tulisan 70.000, kita tidak punya pecahan. Saya bilang besok saja datang. Terjadi riba di sini. Riba lebih, dan banyak orang yang tidak tahu dalam ini. Terutama para pedagang itu banyak orang yang tidak tahu. Jadi mana akan riba lebih ini? Riba lebih di sini. Yang 130.000 imbalannya adalah madu, selesai tunai kan? Yang 70.000 uang si pembeli, ini imbalannya apa sekarang? Uang 70.000 kan? Jadi tukar uang 70.000 dengan 70.000. Tunai atau tidak ini? Tidak disebutkan besok datang. Bukan hal disyaratkan. Ya dan tidak. Haruslah tunai. Apa solusinya? Solusinya katakan kepada baik Anda
penjual atau pembeli yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada sebagai penjual dan membeli katakan kepada dia, utangkan saya 20.000 Anda, utangkan hutang bukan bayar besok. Atau sebelum mengatakan Anda kalau kita terus bersama kepada Anda, boleh. Hanya katakan Anda hutang atau mengatakan nanti sore diambil, berbeda dengan syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu riba tentu punya pinjam dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting diperhatikan dengan dagang agar jangan dia menyangka bahwa riba itu hanya pada ada lembaga keuangan. Pada setiap hari dia melakukan perbuatan riba. Anda mengatakan mereka terjerumus dalam riba tadi. Dia tidak mengerti mereka pada syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingin mengusulkan kepada asosiasi ini, mungkin pada satu muktamar atau pelatihan syariah tentang dasar-dasar Islam dalam teori, sehingga label sebagai usaha muslim herbal bukan sekedar label saja, tapi memang ditetapkan dalam kehidupan Anda yang mengantarkan Anda kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dengan niat yang baik tadi, yang Rasulullah mengatakan bahwasanya ketika ditanya apakah pekerjaan yang paling baik, beliau mengatakan kullu baik mabrur, setiap beli yang baik. Anda beli tetapi dengan niat Anda membantu kaum muslimin, ya, merupakan sebuah amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu kaum muslimin. Kalau niat Anda berjual beli menjatuhkan sesama muslimin, sama pedagang, berbeda hukum. Anda sering pernah diskon, tapi tujuannya memberikan mudarat kepada pesaing bisnis Anda. Maka Allah tidak boleh saling memudaratkan dari di awal maupun di akhir. Tidak boleh Anda mulai dan Anda tidak boleh juga membalas mudaratan dengan sebuah mudaratan. Allah bisa mudaratan yang diangkatkan, bukan dibalas dengan mudaratan yang lain. Umpamanya, punya pena, saya punya pena. Pena saya dipatah tadi, tidak boleh saya patahkan penanya. Rugi 2 pena jadinya kan. Kalau dia minta pena saya, atau bisa dia ganti. Selesai, karena dia bilang, saya tidak pernah ganti. Dia dipatah kedua, dia bilang 2 pena. Allah bisa. Wala yuzal darar bimithlihi, dan darar mudaratan tidak diangkatkan dengan mudarat yang sama. Ini penting diperhatikan secara muslim. Anda memberikan diskon, tidak ada yang tahu, karena barang hak Anda. Jangan diskon yang diberikan, semuanya ada sedekahkan, alhamdulillah. Apalagi cuma diskon atau potongan dan sedikit. Dan bila Anda menjatuhkan orang, tolong. Sebagaimana dapat perasaan Rasulullah SAW. Islam bin Affan, beliau pernah membawa 1000 rahilah Muhammad al-Qa'am, 1000 kendaraan unta yang membawa makanan penuh dari Syam. Di waktu itu di masa kita Abu Bakar terjadi musim kekurangan pangan di kota Madinah. Para pedagang lokal menawar dari beliau, menawarkan 20% keuntungan untuk beliau, 20%, 60%. Dia mengatakan siapa yang memberikan keuntungan kepadamu, setiap satu diberi dengan 10. Ada yang berikan. Kita mengatakan, Islam tidak ada para pedagang yang memberikan. Mungkin ada yang berikan. Itu ada. Manja asal dalam siapa yang membawa sebuah kebaikan untuk dia 10 kebaikan. Usyibu, saya saksikan oleh kalian bahwa 1000 unta ini dengan 10 makanannya aku infakkan untuk para muslimin. Bukan diskon lagi diberikan lebih. Seluruhnya dilakukan oleh dia. Tapi niat dia bukan dimudaratkan orang-orang, tidak. Memang akan terjadi mudarat bagi selain bila dia berikan diskon.
akan jadi mudarat bagi teman yang tidak kita diskon. Iya, tetapi mudarat teman ini sedikit khas, ditahamil darar, ditahamil darar khas, darar al-'am. Mudarat untuk sekelompok orang ini tidak masalah bila banyak orang dapatkan manfaat, karena bila diturunkan harganya, dan diturunkan harga juga. Ya. Bila demikian, harga menjadi lebih rendah, yang dapat manfaat orang banyak. Bila tujuannya adalah ingin memberikan manfaat kepada orang, bila tujuannya adalah saling memperolehkan, saling menjatuhkan orang, jatuh 1, 2, 3 nanti dia naik, dia menguasai pasar dan monopoli. Ini perlunya mungkin ada kebijakan dari pihak tertentu. Mungkin asosiasi ini diberikan juga untuk mengatur itu, saling mengingatkan. Masalah tidak bisa dia memaksa Anda ingin diskon, tidak bisa. Jadi saya mengingatkan, agar tujuannya bukan saling memudorotkan. Perlu dibuat aturan yang bermanfaat. Jadi ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kajian ekonomi Islam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Herman Al-Jabari ini ya, dengan sangat terpaksa kita sudahi karena begitu banyak pertanyaan juga dari kawan-kawan yang masuk ke bidang ini dan belum bisa dijawab. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang akan datang nanti beliau akan bisa memberikan pemaparan yang lebih jelas, lebih detail kepada kita. Keterbatasan untuk beliau, maka kajian ini kami sudahi. Yang dikirim dari kami mohon maaf, dan selanjutnya kami akan kembali kepada Bapak Kepala Acara